Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi li ta'lim wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian sirah kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk dalam kategori hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jemaah rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW itu tinggal di sebuah perkampungan Bani Sa'ad bersama ibunda beliau, ibu susu beliau, yaitu Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari kabilah Sa'ad As-Sa'diyah. Tinggal di sana, disayang di sana, sehingga keluarga ibunda Halimah ini mendapatkan keberkahan. Bukan hanya keluarga tersebut, kampungnya juga mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Namun hal tersebut tidak bisa berlangsung lama karena ada satu kejadian, yaitu datang seseorang. Waktu itu kan Nabi Muhammad bersama saudara-saudara beliau, saudara sesusu lah, datang mendatangi Rasulullah dan membelah dada Rasulullah. Dan itu orang yang datang itu kayaknya memang orang asing, dan itu malaikat Jibril sebenarnya. Nah, peristiwa itu membuat ibunda Halimah ketakutan zidin. Soalnya waktu Nabi Muhammad ditanya, "Tadi diapai pian?" Nah, itu saya dada saya itu dibelah sampai sekitar perut, lalu ada yang diambil di dalamnya. Nah, peristiwa itu membuat takut ibunda Halimah, padahal beliau masih ingin bersama Rasulullah di perkampungan tersebut. Cuma beliau lebih berinisiatif mengembalikan itu kepada ibunda beliau. Nah, dan bersama ibunda beliau Siti Aminah, Nabi Muhammad diajak berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Namun ternyata keberangkatan ke Madinah ini, bahasa Banjar itu antar umur. Nah, ternyata ibunda beliau Siti Aminah itu ke Madinah setelah ziarah di sekitar luar kota Madinah, namanya Abwa, juga meninggal. Itu umur Nabi Muhammad 6 tahun. Lalu beliau diasuh oleh kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu cuma selama 2 tahun. Ulun membayang-bayangkan lah, misalnya nih kita kejadian hari ini yang kayak itu kisah Nabi Muhammad. misalnya aja lah, di Karima Residen nih ada orang hanyar mengambil rumah. Misalnya bapak-bapak sudah pensiunan lawan bini sidin, berarti kan seumuran lah kira-kira. Lawan ada cucu sidin seikong kelakian, umurnya kira 7 tahun, hanyar mengambil rumah. Kita takutnya kan, "Pak, ini siapa pian?" "Cucu." Mana kuitannya?" Berdua meninggal. Inilah, walaupun lah yang kayaknya itu orang berada lah, menengah ke atas, yang neneknya ya juga menengah ke atas. Cuma kalau kita lihat nih, yang cucu tadi bermainan nih, kuitannya ada dia atau apa, itu bayangan hari ini. Nah, itu yang terjadi kepada diri Rasulullah 14 abad yang lalu. Dan itu ternyata bersama Abdul Muttalib, kakek beliau, itu tidak lama, cuma 2 tahun. Dan sebelum Abdul Muttalib itu meninggal, beliau memang ibaratnya itu menawarkan kepada anak-anak beliau siapa yang bakalan melanjutkan ini mengasuh Nabi Muhammad. Karena tradisi di Arab saat itu yang mengasuh itu adalah pihak ayah. Ini mungkin sedikit berbeda di tempat kita, itu lebih ke arah ibu. Kayak ini yang dari mama, nah kadang seperti itu. Jadi kalau di Arab itu kayak
kayak kebiasaannya tuh nah tuh lebih kepada ayah. Makanya mungkin kalaunya Bu Hanpian ingat yang kisah kita yang dahulu waktu Abdul Muthalib, kan abahnya Abdul Muthalib itu Hashim. Hashim itu kan bebini lawan orang Madinah dari suku Bani Najjar, orang Madinah dari Bani Najjar. Nah waktu Hashim di Madinah itu meninggal anaknya namanya Syaibah, yaitu Abdul Muthalib. Dan yang paman itu namanya Muthalib itu menjemput Syaibah tadi ke Madinah. Karena apa ya tadi kayak harus paman dari pihak ayah yang mengasuhnya, kayak tradisi seperti itu. Nah makanya ketika Abdul Muthalib sebelum meninggal itu menawarkan nih ke anak-anak beliau, kira-kira nih siapa nih yang menggaduh Nabi Muhammad. Setidaknya ada dua kemungkinan calon. Yang pertama Abu Thalib, yang kedua Abu Lahab. Nah dari sisi ekonomi sebenarnya Abu Lahab itu mapan gitu. Abu Thalib kada gitu. Tetapi Abdul Muthalib itu melihat kayaknya Abu Thalib ini lebih cocok, ada sosok kebapaannya itu nah. Makanya Abdul Muthalib lebih condong ke Abu Thalib. Nah waktu bersama Abu Thalib ini itu terbukti prediksi Abdul Muthalib, maksudnya kan tahu nih kondisi anak. Kan Abdul Muthalib abahnya Abu Thalib gitu. Jadi tahu nih bakalan memperlakukan Nabi Muhammad dengan sayang seperti anak sendiri, dan itu memang benar-benar terjadi. Dan itu memang sudah disiapkan, Abu Thalib ini disiapkan untuk membantu Rasulullah, mengasuh Rasulullah dan menjaga Rasulullah. Dan itu terbukti waktu perjalanan beliau ke Syam. Waktu perjalanan ke Syam pertama kali Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak Abu Thalib itu pergi berdagang ke luar negeri, ke Syam, ke Syria, dan bertemu dengan pendeta rahib Bahira. Nah di sana itu Abu Thalib sudah diberi pesan di Pasane, ini keponakanmu nanti akan menjadi orang besar, orang ganang, makanya dijagai. Kalau di kitab kita di Ar-Rahiqul Maktum ini kan ditanya nih buktinya apa nih, bukti maksudnya Abu Thalib menakuni non Ar-Rahib Bahira nih, buktinya kenapa jadi pian nih yakin benar nih. Wa inni a'rifuhu bi khatimin nubuwah, saya mengetahui dengan khatam nubuwah, tanda kenabian. Asfal min ghadrif katifih mislu atufahah, model belakang bahu ini ada kayak apal tuh, nah kayak batu lisan kayak itu. Wa inna najiduhu fi kutubina, di kitab kami sudah ada kayak itu. Ini ada kemungkinan lah Injil dahulu bang, kayaknya mau Injil ini bisa kasih lagi kayak itu tulisan yang itu. Mungkin Injil dahulu tuh masih ada lagi tulisan. Kita kada tahu bang lah faktanya apakah semua Injil atau sebagian Injil itu. Cuma pokoknya yang ahlul kitab saat itu sebelum Nabi Muhammad lahir itu mengetahui akan ada nabi yang terakhir. Tuh. Ini yang Bahira, karena Waraqah bin Naufal. Itu waktu kejadian ini sudah jadi nabi diangkat, waktu Nabi mengirim surat ke Heraklius Raja Romawi, itu beliau juga percaya nabi yang terakhir. Cuma kalau di kitab sejarah itu disebutkan karena takut kehilangan kekuasaan itu, jadi beliau takut untuk beriman. Cuma itu sudah ada yang kabar-kabar akan nabi yang terakhir, termasuk orang-orang Yahudi ke Madinah itu. Jadi kan orang-orang Yahudi di Madinah itu lain orang asli sana. Yang kan ada 3 suku besar tuh, ada Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Itu sebenarnya bukan orang Madinah, itu maksudnya bukan orang setempat itu. Tapi mereka itu datang ke Madinah, sebenarnya yang orang-orang Yahudi eksodus ke Arab itu ada beberapa tempat, paling tidak ada 2 tempat, Madinah dan Khaybar. Karena apa? Jadi mereka ke sana karena mereka menunggu nabi yang terakhir. Itu. Di Khaybar itu kan ada orang Yahudi, tapi itu yang salah koordinat, dikira itu nabi yang terakhir. Ternyata ya di Madinah itu yang pas. Dan orang-orang Aus dan Khazraj itu yang asli orang Arab, orang situ, karena mereka bukan ahlul kitab, jadi tidak mengetahui tentang nabi yang terakhir. Dasar kada tahu sama sekali. Itu sama kayak Kisra. Jadi Kisra itu Raja Persia itu kenapa jadi merabit surat nabi? Karenanya kada tahu lalu siapa nabi terakhir nih, kada ada kisahnya. Di agama Majusi itu kan ada kisah nabi terakhir, jadi langsung dirabit kayak ini siapa yang kayak itu. Nah, amun orang-orang yang Yahudi, Nasrani itu sedikit ada lah itu, jadi nabi terakhir walaupun ada percaya, walaupun tapi hati kecil, ini ternyata. Nah, kan ini orang Aus dan Khazraj, orang Arab di Madinah lah itu tidak tahu nabi yang terakhir.
orang-orang Yahudi itu kan tahu. Kenapa jadi mereka tahu? Ya waktu misalnya terjadi perang, Yahudi ini badu karena adanya ada nabi terakhir, kami bergabung nabi terakhir, kalian akan kalah, kayak itu terus sampai orang-orang Arab di Madinah, Aus dan Khazraj itu sampai hafal ada yang nabi terakhir nih, ada sampai tahu gara-gara yang kayak itu. Bukan karena mereka belajar atau tanakal Yahud atau masuk Yahudi atau tanakal Nasara masuk Nasara, bukan, tapi karena sering tadi Yahudi sedikit-sedikit tunggu nabi yang terakhir, tunggu nabi yang terakhir, sampai tahu itu. Dan itu memang benar-benar mereka manfaatkan orang-orang Aus dan Khazraj itu waktu ini puluhan tahun kemudian, waktu mereka bertemu Nabi Muhammad di di musim haji. Dan mereka langsung masuk Islam. Wah, pas ditawari, wah ini yang nabi terakhir. Dan mereka lebih dahulu daripada orang-orang Yahudi. Nah itu beberapa bukti, maksudnya nabi yang terakhir itu akan ada dan orang-orang Yahudi Nasrani itu sudah tahu. Dan setelah Abu Thalib diberi kabar itu, Abu Thalib lebih ekstra hati-hati untuk menjaga Nabi Muhammad, bukan sekedar melanjutkan estafet pengasuhan dari Abdul Muthalib, tapi ada hal-hal yang luar biasa di masa akan datang. Nah, lalu di Ar-Rahiqul Maktum ini juga disebutkan perang pertama yang diikuti Rasulullah SAW, namanya Harbul Fijar. Harbul Fijar. Ini peperangan, sebenarnya peperangan klasik lah antara kabilah Quraisy, Kinanah, koalisinya itu, dan Qais Ailan, itu perang lah itu. Nah, perang dan pemimpinnya itu Harb bin Umayyah. Jadi di masa itu memang ada yang misalnya perang gabungan koalisi, ada satu tokohnya yang memimpin lah itu. Dan orang-orang Bani Umayyah itu salah satu pemimpin perang sebelum Nabi diutus. Jadi memiliki kemuliaan, keberanian, kepemimpinan itu Bani Umayyah itu, orang-orang keturunan Umayyah. Memang dari sananya sudah. Nah, singkat cerita, Harbul Fijar ini Nabi Muhammad waktu itu masih muda dan beliau ikut perang ini. Di riwayat itu disebutkan beliau yujahizulahum an-nabl lirramai. Jadi Nabi Muhammad itu tugasnya mengumpulkan anak-anak panah yang pas ditembak gugur, itu Nabi mengumpulkan, kawakan ditembakkan pulang tenang. Kada kayak yang peluru ditembak kalau lagi dipakai. Nah, kalau yang panah itu kan imbah dipakai, kau aja masih dipakai. Nah, gawe Nabi Muhammad waktu itu. Setelah Harbul Fijar itu lalu ada namanya Halful Fudul. Itu adalah sebuah perjanjian damai. Singkatnya perjanjian damai untuk kota Mekah. Jadi perjanjian ini terjadi kesepakatan tentang siapapun yang berada di kota Mekah itu wajib dilindungi. Dan rapatnya tadi atau musyawarahnya tadi ini berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an. Jadi ujar Nabi kan musyawarah ini, perkumpulan ini niatnya untuk melindungi kezaliman, melindungi masyarakat. Makanya Nabi Muhammad menggambarkan ma'habbu annali bi humrun na'am. Jadi ya Nabi, perkumpulan ini, musyawarah ini lebih aku sukai daripada unta merah. Itu ungkapan unta merah itu kan tunggangan terbaik lah. Mungkin kayak hari ini Ferrari, Lamborghini yang itunya lah. Karena apa? Karena ini sebuah pemufakatan, musyawarah tentang kebaikan, ujar Nabi. Nah, bersama Abu Thalib, Nabi Muhammad ini merintis karir. Maksudnya merintis karir itu mulai mencari rezeki sendiri itu. Jadi tidak berpangku tangan, kada yang bahasa gitu ini, paman minta duit mah kada kayak itu. Tapi Nabi Muhammad bekerja sambil bekerja itu. Nah, dalam sebuah riwayat Nabi Muhammad ini bekerja sebagai pengembala. Dan itu di hadis yang lain disebutkan tidaklah seorang nabi itu diutus kecuali yar'al ghanam, menggembala kambing. Jadi binatangnya kambing lah khusus, kada kawa yang lain, khusus kambing gitu, kada kawa dikias yang lain gitu. Nah, di kembalaan tadi, maksudnya di tempat gembala tadi, Nabi Muhammad bahasanya mengambil upah lawan Bani Sa'ad. Jadi kayak mungkin kambingnya itu kambing orang-orang Bani Sa'ad, Nabi menggembalakan itu dan Nabi dapat gajinya qararit itu kayak beberapa sen dinar itu modelnya, beberapa dinar gaji.
Nah selain itu juga, selain menggembala, Nabi Muhammad ini juga berdagang. Pekerjaan Nabi itu berdagang. Nah dagang Nabi ini kayak apa? Dagang Nabi ini ya macam-macam. Dan salah satunya Nabi itu berdagang dengan Sa'ib bin Abi Sa'ib Al-Makhzumi. Al-Makhzum ini sukunya Abu Jahal, Bani Makhzum. Bani Makhzum ini termasuk suku terhormat juga di kota Mekah. Dan mungkin itu juga yang penyebab kenapa Abu Jahal itu sulit masuk Islam, karena merasa kalau masuk Islam itu kayak di bawah Nabi Muhammad. Nah, ujar Nabi Muhammad, Sa'ib bin Abi Sa'ib ini adalah marhaban bi akhi wa syariki. Jadi itu waktu sebelum Islam teman Nabi lah. Teman Nabi bisnis. Ketika Fathu Makkah beliau masuk Islam. Jadi kayak kawan lama bertemu kembali. Dan salah satu yang membuat kehidupan Rasulullah itu berubah adalah ketika Rasulullah itu membawakan dagangan Siti Khadijah. Jadi di umur-umur itu, maksudnya umur 20-an itu, Nabi Muhammad itu sudah dikenal dengan Al-Amin. Sudah dikenal, maksudnya mungkin gelar Al-Aminnya belum, tapi yang amanahnya, jujurnya, bagusnya itu sudah dikenal. Jadi Siti Khadijah ini ingin bekerja sama dengan Nabi Muhammad. Bahkan Siti Khadijah itu berani memberikan lebih daripada yang lain kayak bagi hasilnya, karena ini terpercaya nih bagi hasilnya. Disetujui Nabi Muhammad. Di riwayat lain itu disebutkan Abu Thalib yang melobi Siti Khadijah, ada juga. Kalau di Ar-Rahiqul Maktum ini kan ada disebutkan. Cuma kalau di kitab lain itu disebutkan Abu Thalib yang melobi Siti Khadijah. Adakah gasan kamanakan? Menurut itu ada. Cuma yang jelas Nabi Muhammad membawakan dagangan itu dan ditemani oleh pembantu lah, asisten Siti Khadijah namanya Maisarah. Jadi Maisarah itu laki-laki, tapi sekarang di kita nama perempuan. Kayaknya kan ditambah lagi kita lah nama lakian Maisarah. Bisa tawakan orang, bisa sama kayak lakian ngarannya Khairun Nisa, bisa saya ditawakan. Soalnya Maisarah sekadar lagi ngaran lakian, cuma itu disebut nama lakian. Sama kayak Ikrimah. Ikrimah itu nama laki-laki. Ikrimah nama laki-laki. Anak Abu Jahal Ikrimah. Ya, laki-laki itu. Nah, dan di situ waktu dalam perjalanan itulah Maisarah itu melihat semua hal keajaiban yang terjadi di sisi Rasulullah SAW. Jadi ulama itu membagi yang khawarikul adah, hal-hal yang di luar nalar, di luar kebiasaan, itu untuk nabi-nabi itu dua macam. Satu yang namanya mukjizat, itu ketika sudah diangkat. Yang kedua namanya irhas. Irhas itu kejadian khawarikul adah sebelum nabi tersebut diangkat, sebelum dapat wahyu. Nah, waktu kejadian perjalanan dagang ini bersama Maisarah, irhas itu terjadi kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Al-ghamam, maksudnya awan itu berjalan melindungi rombongan Nabi Muhammad nih. Benaung. Cuma mun kita kayak itu juga lah kada sama aku Nabi pang eta. Kebetulan nu awan di atas itu. Nabi aku nih. Nah, lain itu lain. Mana awan. Amun bisa kayak itu, bisa ini. Yang mengaku Nabi nang di mana-mana tuh bisa kayaknya membaca sirah Nabi, entah Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain, dan kejadian-kejadian yang tadi terjadi kepada dirinya lalu merasa Nabi. Bisa nang itu ada asisten membisiki pas malam nyimpin tekalap-kalap tuh dia. Kamu resmi jadi nabi, sembahyang sudah bijazah. Nah, bisa yang kayak itu. Makanya bilangnya membaca sirah sejarah itu kan harus lengkap itu ya, supaya tahu yang kayak ini itu. Itu satu dinaungi. Lalu waktu berdagang itu lakas payo, jujur, orang ketujuh. Lalu yang ketiga, waktu kan arahnya ke Syam. Lalu Nabi itu bersandar di suatu pohon, dan tidak jauh dari pohon itu ada pendeta juga. Ujar pendeta memadahi Maisarah, itu yang bendong situ pasti Nabi sudah. Yang bendong situ pasti Nabi dah. Itu kadang diulah-ulah lah. Kalau kita hari ini misalnya ada kesempatan ke pohon itu, nak jadi Nabi, nah kada kawa. Ya sudah paketannya sudah kayak itu dah. Habis dah itu pada awal lagi. Lalu itu tiga peristiwa besar tadi. Nah,
ketika pulang dari Syam tadi kembali ke Mekah, Nabi Muhammad kembali ke rumah, Maisarah kembali ke rumahnya nih, maksudnya ke rumah tuh ke rumah bos Siti Khadijah, lalu diceritakan semua hal yang dialami Maisarah. Jadi Siti Khadijah itu yang pertama, sebelum kejadian perdagangan tadi, sebelum Siti Khadijah memberikan kepercayaan perdagangan kepada Nabi Muhammad, dia sudah mendengar hal-hal yang baik. Ini kita bisa menghayalkan lah, ada orang baik, kita mendengar si Din tuh baik dan benar gitu, menyumbang masjid, rajin, kita mendengar. Lalu tetamu orangnya, lalu yang dikabarkan tadi benar-benar terjadi, itu kayak menambah, wah si Din benar baik, menambah. Nah itu yang terjadi kepada Siti Khadijah waktu sebelum bertemu Nabi Muhammad, sebelum kerja sama Nabi Muhammad, Siti Khadijah sudah mendengar semua kebaikan Nabi Muhammad. Dan setelah kerjasama itu benar-benar terjadi, apalagi diceritakan Maisarah tadi, hal-hal yang lain itu menambah respect Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Nah, dan ternyata di situ sikap simpatik Siti Khadijah tumbuh kepada Rasulullah. Amun bahasa ini si Dini gar cepeng Siti Khadijah tuh. Langsung nih, jangan sampai ketinggalan tadi dulu. Kayak tuh sebujurannya kalau kita riwayat hadis lah, ini kalau melihat hadis Siti Khadijah lawan yang lain itu, amun terdahulu bebinian bepada kada apa sebujurannya, kada apa itu. Bahkan kayak kayak Sayyidina Umar waktu menawarkan Hafsah itu, Sidin menawari itu nah, menawari ke Abu Bakar, kada aja bukan ke Sayyidina Utsman ulun hanya meninggal bini nasa ngalih ke lain nawarkan sampai Rasulullah yang berdatang itu. Nah kalau ini Siti Khadijah yang berinisiatif dahuluan. Apakah Siti Khadijah mendatangi? Tidak, tapi melalui teman beliau. Teman beliau ini ada beberapa riwayat. Ada yang pertama menamakan nama teman tadi Nafisah bin Munabbih. Ada juga memadahkan di kitab lain itu. Kalau di kitab sini Ar-Rahiqul Maktum dicetakkan ulun ini Nafisah binti Munabbih. Cuma pas ulun cek di Fiqhus Sunnah karangan Syekh Said Ramadan Al-Buti itu ngarannya Nafisah binti Munayyah itu. Di lain ada juga Munyah. Nah itu yang jelas ngarannya itulah itu nah. Nah itu yang mendatangi Rasulullah. Wa hadhihi dhahabat ilaihi sallallahu alaihi wasallam tufatihuhu an yatazawwaja Khadijah. Jadi menawari itu nah. Amun ada yang anak lawan nikem, amun ada anak lawan pian kayak apa? Hakun lah. Enggak ada apa-apa aja Nabi Muhammad tuh. Siti Khadijah hendak lawan pian kayak apa? Amun sidin hakunnya ulun nama adalah. Lalu farad dia bidzalik, lalu Nabi Muhammad mau dan beliau mengirimkan mahar berbicara kepada paman-paman, kan keluarga Sidin, keluarga Nabi Muhammad itu tuh paman aja lagi ada. Paman lalu disetujui, lalu datang kepada paman Siti Khadijah juga dan disetujui. Tamaz zawaj, sempurnalah pernikahan dan Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Menurut riwayat Siti Khadijah ini adalah janda. Menurut riwayat lagi beliau ini sebelum Nabi Muhammad menikah dengan 2 orang sebelum Nabi Muhammad. Salah satunya adalah namanya Abu Hani. Jadi 2. Nah, usia Siti Khadijah ini yang masyhur disebutkan itu 40 tahun. Usia Siti Khadijah 40 tahun ini yang masyhur lah, 40 tahun. Dan beliau itu adalah perempuan pertama yang dinikahi Rasulullah dan satu-satunya istri Rasulullah yang Rasulullah nikahi tanpa perempuan yang lain. Gitu. Jadi bila yang membaca sirah Nabi itu harus lengkap. Jadi misinya kayak ini misinya dakwah Nabi itu kita bagi 2 di periode Mekah dan periode Madinah. Atau lalu kehidupan Rasulullah itu bisa juga kita bagi 2. Kehidupan Rasulullah bersama Siti Khadijah dan kehidupan Rasulullah bersama istri beliau yang lain. Nah, yang mungkin kurang disadari adalah ketika Rasulullah menikahi Siti Khadijah, beliau tidak menikahi perempuan lain. Itu. Padahal di masa itu ini ungkapan para sejarawan lah.
di masa itu apabila laki-laki menikah lebih dari satu orang, dulu kan ada batas lah, bisa 5, 7, 10, pokoknya ada batas. Itu kayak kuda makan rumput biasa aja. Kita mau kuda makan rumput biasa aja kan. Kuda makan rumput biasa aja itu kayak ada biasa aja. Kayak ini juga biasa aja lewat jembatan Basit kan biasa aja kan. Ada yang biasa aja katanya biasa aja dah. Biasa aja katanya. Sama waktu itu seorang laki-laki menikah dengan perempuan banyak atau biasanya. Tapi Nabi Muhammad waktu itu bersama Siti Khadijah cuma menikahi Siti Khadijah. Cuma itu. Cuma Khadijah yang lain. Dan itu sebenarnya kalau di saat itu berarti anti mainstream. Kita hayal aja nih namanya di ibunya pulang. Misalnya di kompleks ini seberataan bebini 4. Ini misalnya aja ada seikung bapak-bapak, bini sidin seikung aja. Kan anti mainstream waktu itu. Nah, Nabi Muhammad sudah itu waktu bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Baru setelah Siti Khadijah meninggal, disarankan oleh sahabat-sahabat lain, pian kawin Nabi aja supaya ada menggaduh anak. Soalnya lucu juga Nabi Muhammad nih, maksudnya single parent tuh nah, sambil dakwah, ada anak juga gitu. Jadi sahabat yang menyuruh, makanya menikah dengan Zainab binti Jam'ah kayak mau salah. Menikah sampai berikutnya sampai di Madinah itu istri Nabi terumpul sampai 9 orang terumpul itu di Madinah. Cuma jelas ada 2 periode untuk keluarga Rasulullah SAW. Dan Siti Khadijah itu waktu memilih Rasulullah atau berusaha menjadi pendamping Rasulullah, Siti Khadijah ini sudah ada bayang-bayang dah. Aku yang harus ada di sampingnya nih. Model kayak itu. Tapi kalau secara keseluruhan itu memang Allah persiapkan yang menemani Rasulullah itu harus perempuan sekelas Siti Khadijah. Paketannya harus Siti Khadijah. Siti Khadijah. Kenapa? Karena dalam beberapa kejadian ya Siti Khadijah yang membackup Rasulullah. Kita bisa bayangkan lah waktu Nabi Muhammad parpeng lagi aturannya nah. Waktu Nabi Muhammad dapat wahyu. Ini kayak bayangan kayak kita sidang skripsi. Pasti sudah tahu lo tanggalnya. Kadang mungkin kayak, besok skripsi kayak, kayak isuk. Kadang mungkin pasti sudah tahu tanggal skripsi, sidang skripsi itu kita pasti sudah tahu sudah. Sama kayak tanggal akad nikah pasti sudah tahu. Kadang mungkin kayak bangun guring, besok lah akad nikah lah. Kadang mungkin mau kejutan, pasti sudah tahu tanggalnya. Tetapi walaupun kita sudah tahu jauh hari diberitahu, pas hari H tetap gugup. Tetap gugup. Ulun ada kawan memang orang panggung, maksudnya rancak tampil tuh nanya Kori itu nah tampil Kori di hadapan orang banyak pas akad nikah pas musim pandemi ini juga corona, maksudnya di dalam KUA tuh aja terbatas orang 10 gugup akad nikah gugup, padahalnya dasar rancak nah di hadapan orang banyak public speakingnya bagus lah itu nah pas akad nikah gugup kayak ada nah sidang skripsi bang sama juga gugup. Nabi Muhammad waktu akan menerima wahyu itu sebelum hari-harinya sudah ada tanda-tanda mimpi itu sudah ada. Jadi waktu bertemu malaikat Jibril pertama kali yang Iqra ma ana biqari itu Nabi gugup ya padahal sudah tahu itu nah. Dan ternyata disitulah peran Siti Khadijah waktu Nabi Muhammad bulik. Zamiluni selimutnya aku ini bercampur seberataan antara takutan, gugup, himung apa seberataan karena status Nabi Muhammad yang asalnya orang biasa berubah menjadi apa? Menyampaikan pesan dari langit, wahyu dari langit. Sudah berubah nih statusnya sudah. Yang terjadi apa? Siti Khadijah menyabari. Nih ini Allah siapkan sudah. Jadi bilanya kayaknya lah kan sahabat itu adalah orang-orang terpilih, gasan Rasulullah dasar dipilih dah. Kan ada kadang bilanya kita melihat tuh jangan aku jadi sahabat Nabi. Kayaknya dasar lain kelasnya mang. Sahabat Nabi sudah Allah siapkan orang-orang yang sudah dipilih. Misalnya kayaknya kita sama-sama 0 lawan sahabat Nabi nih. Kayak siapakah yang berhak jadi sahabat Nabi? Kayaknya kita dasar seleksinya kada lulus juga kayak itu. Kayak dasar Allah pilihkan sudah orang-orangnya itu nah. Siti Khadijah salah satunya sudah dipilihkan. Waktu Nabi Muhammad kebingungan ya Siti Khadijah, pian ini orang baik membantu orang, kada mungkin ini pertanda buruk. Tidak mungkin ini pertanda buruk. Ayo kita ke wadah sepupu Waraqah bin Naufal sampai tenang hati Nabi. Sudah disiapkan Allah Ta'ala tuh sudah.
Warakah bin Naufal itu sepupu Siti Khadijah, sudah Allah siapkan dah yang itu sudah Allah siapkan. Nah menikah dengan Siti Khadijah, jadi Siti Khadijah tuh kayaknya visioner sudah, ini ada sesuatu nih, saya yang harus di sana. Dan kalau kita baca fadilah Siti Khadijah itu banyak rahasia-rahasianya. Salah satu hadis ini ada diriwayatkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sayyidina Ali itu pernah mendengar Nabi Muhammad itu bersabda. Ujar Nabi Muhammad, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah binti Khuwailid. Jadi sebaik-baik perempuannya, ini ada mengatakan sebaik-baik perempuan di langit itu Siti Maryam binti Imran, dan sebaik-baik perempuan di bumi Siti Khadijah binti Khuwailid. Di riwayat lain menyebutkan sebaik-baik perempuan sebelum diutusnya Nabi Muhammad adalah Siti Maryam. Sesudah Nabi Muhammad diutus maksudnya itu adalah Siti Khadijah. Ini tentang keutamaan Siti Khadijah. Bahkan dalam sebuah hadis juga, hadis sahih itu diriwayatkan Siti Khadijah waktu Nabi bertemu Jibril, Siti Khadijah tuh lagi di dapur tuh. Ujar malaikat Jibril, kirimkan salam minni wa minallah, kirim salam dari aku, ujar malaikat Jibril, dan dari Allah. Wa akhbirha, dan beri kabar Siti Khadijah itu bi baitin fil jannah, ada rumah sudah di surga. Ini Siti Khadijahnya masih hidup lagi, belum meninggal. Malaikat Jibril sudah mengabarkan kepada Siti Khadijah memiliki rumah di surga. Kita bisa bayangkan lah, kadusah rumah di surga. Pian ada rumah gratis di Karemalen, siap tinggal aja udah. Itu di dunia loh kita loh. Maunya perabotnya sudah ada, pasti dah langsung dah. Himung bener itu nah. Makun sudah ada jadi dua. Nah, ini kita di dunia pasti kadang mungkin kadusa kadang pasti himung dah. Ini Siti Khadijah sudah ada jaminan rumah di surga. Belum lagi yang lain lah, yang tambah-tambahnya belum lain lagi. Nah itu sudah memang Allah siapkan Siti Khadijah. Dan anak Rasulullah semuanya dari Siti Khadijah siwa Ibrahim, kecuali Ibrahim, anak Nabi Ibrahim itu dari Mariatul Qibtiyah, Maria Al-Qibtiyah. Anak Nabi itu yang pertama Qasim namanya, dan itu jadi kunyah Nabi Abul Qasim. Jadi kalaunya dalam bahasa Arab untuk nama itu ada 3 kategori. Ismun nama, kunyah, lalu laqab. Amun di bahasa kita lah nama itu yang ngaran. Nama. Misalnya kita ambil Sayyidin Umar, nama Sayyidin Umar itu nama. Kunyah Sidin Abu Hafsin, Abu Hafs. Laqab Sidin Al-Faruq. Nabi Muhammad ngaran Sidin Muhammad. Laqab Sidin bisa Al-Amin, banyak lagi yang lain. Kunyah Sidin Abul Qasim. Abu Bakar bang, nah Abu Bakar ini sedikit berbeda. Beliau lebih dikenal dengan kunyah Abu Bakar. Padahal nama Sidin Abdullah. Laqab Sidin As-Siddiq. Nah itu. Ada juga yang sahabat itu lebih dikenal dengan lakab, ada juga. Ulama-ulama ada juga yang kayak itu macam-macam. Ada yang lebih dikenal dengan lakab, ada juga. Kayak Al-Asam itu lebih dikenal dengan lakab. Kayak As-Saffah itu pendiri Daulah Abbasiyah. Itu lebih dikenal dengan gelarnya As-Saffah. Sahabat-sahabat Nabi macam-macam, kayak Abu Hurairah bisa banyak nang kada tahu ngaran Sidin. Ngaran Sidin itu Abdurrahman bin Sokhrin. Kunyahnya Abu Hurairah. Itu kunyah ngarannya. Ummu bang, ya juga itu kunyah ngarannya. Kunyah Ummu misalnya Ummu Salamah, Ummu Habibah. Nah itu namanya kunyah. Jadi bilanya diawali dengan Abu atau Ummu, itu namanya kunyah dalam bahasa Arab. Kalau jadi ada nama, pentinglah itu jar. Siapa penting? Itu penting untuk ilmu hadis. Jadi misalnya meriwayatkan ini siapa? Muhammad yang mana? Nah, makanya jadi nama binnya itu harus jelas. Nama Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Ngaran Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ngaran Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad. Jadi binnya tadi mempengaruhi, termasuk yang di ujungnya yang entah lakop atau suku itu harus jelas juga. Karena misalnya kita lihat di kitab apa namanya nih,
tadrib rawi itu yang nama-nama rawi itu perbedaan nama atau yang kunyah tadi itu bisa membedakan kualitas seorang tadi. Nah, itu sangat penting. Termasuk sahabat Nabi ya juga yang nama kunyah atau macam-macam tadi. Yang pertama anak Nabi Qasim, lalu ada Zainab. Zainab itu sampat banak ngarannya Umamah, yang di riwayat itu yang sampat basing gantung wadah Nabi. Lalu ada Ruqayyah, itu jadi istri Sayyidina Utsman. Ada Ummu Kalsum, ya juga istri Sayyidina Utsman. Bahkan ujar Nabi, seandainya ada lagi anak perempuan, aku nikahkan kepada Sayyidina Utsman. Lalu ada Fatimah dan Abdullah. Abdullah ini terakhir. Nah, Abdullah dan Qasim ini meninggal masih halus. Ke anak itu masih halus, dan anak-anak Nabi yang perempuan semuanya itu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah, empat-empatnya ini bertemu dengan Islam, maksudnya sudah dewasa dan masuk Islam. Empat-empatnya masuk Islam gitu. Jadi kayaknya anak-anak Nabi ini kayaknya selain Fatimah bang, tuh kan sebelum Nabi diutus sudah menikah, termasuk Zainab. Waktu ada embargo muqata'ah dari orang-orang pembenci Rasulullah dari selain Bani Hashim dan Bani Muthalib, di embargo. Jadi embargonya itu tidak boleh berdagang, tidak boleh membeli dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, termasuk apabila sudah menikahkan dicerai. Itu keputusannya. Anak Nabi itu dicerai. Kayak Zainab itu kada dicerai oleh Abul As ngarannya. Abul As itu padahal belum Islam, tapi waktu disuruh mencerai kada hakun Abul As ini kada hakun. Dan Abul As ini ditawan waktu perang Badar. Kenapa aja tertawan? Kan orang Mekah tertawan. Lalu yang menebusnya siapa? Zainabnya langsung menebus Abul As nih. Pakai apa menebus? Pakai kalung. Kalung siapa? Kalung dibari Siti Khadijah. Jadi Zainab itu mungkin waktu menikah dibari Siti Khadijah kalung. Jadi kalung tadi dipakai gasan menebul Abul As tadi melihat Nabi. Nah, kewajibin membayangkan bekas dahulu nostalgia. Nggak ada kalau kisahnya lagi terlihat. Nah, langsung. Dan Abul As itu pas maksudnya setelah kejadian tadi memang masuk Islam lah itu. Memang masuk Islam. Itu anak-anak semua Nabi. Dari semua anak Nabi itu meninggal Nabi masih hidup. Entah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum itu meninggal semuanya. Nabi masih hidup kecuali Siti Fatimah. Siti Fatimah itu meninggal sesudah Nabi wafat sekitar 6 bulan. Nabi 6 bulan wafat. Berarti Nabi Muhammad itu wafat bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Hitung 6 bulan berikutnya itu Siti Fatimah meninggal. Dan juga waktu Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali tidak menikah dengan perempuan yang lain. Nah, pas Nabi meninggal, Siti Fatimah meninggal, nah hanya Sayyidina Ali menikah dengan perempuan lain. Itu sama. Dan Siti Fatimah ini juga yang bilanya kita mendengar waktu ada pernah kejadian. Siti Fatimah kan anak kesayangan Nabi, pokoknya luar biasa. Pernah ada satu kejadian, ada salah satu perempuan ketahuan mencuri dan dihitung-hitung itu masuk kategori hukuman potong tangan. Jadi tinggal eksekusi aja lagi. Vonisnya sudah jelas. Lalu para keluarganya, ini termasuk suku terpandang lah. Kalau bahasa kita sekarang tuh darah biru, ningrat. Datang melobi melalui Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kan hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesayangan Rasulullah. Lalu Usamah ini kan melobi Nabi ya kau hajar binian tuh jangan ditatak tangannya, supannya jangan. Nah, imbah mendengar tuh Nabi sarek benar. Bahkan dalam riwayat itu jar Usamah, jakanya tuh aku belum Islam lagi supaya ada mendengar gini. Pokoknya bisa sarek benar. Ya ucapan Nabi yang terkenal itu, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Sarek benar Nabi. Fatimah itu pokoknya kesayangan Nabi, sampai Nabi contohkan Fatimah. Ya Nabi, "Lau kanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat," seandainya Fatimah sendiri, Fatimah binti Muhammad, langsung kayak itu Nabi. Bunyinya Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, ya Nabi, laqata'tu yadaha. Aku seorang, ya Nabi menatak tangannya. Pokoknya masalah hukum Nabi ada yang itu tuh. Nah, apakah Fatimah mencuri? Jelas bukan. Ini sebuah perumpamaan. Saking kalau masalah ini Nabi Muhammad itu sangat memperhatikan. Tergantung kasusnya.
kasus yang lain. Jadi apakah Nabi itu Muhammad penyayang? Apakah Nabi Muhammad itu tegas? Jadi kita lihat kejadiannya, konteksnya, peristiwanya pas apa. Waktu ada Arab Baduy. Jadi Arab Baduy itu lamun bahasa kita tuh kayak kampungannya, tapi tahu di bahasa bakami di masjid. Cuma masjid Nabi dulu tuh ada keramik lah. Bahasa ya makinnya. Jadi dari tanah aja, dari tanah. Wah, ini di daerah Arab tuh masih ada lagi bangunan dari tanah. Kayak di Yaman tuh masih ada tanah. Jadi kenapa pakai tanah? Yang pertama dari tanah tuh nyata dingin pada bangunan biasa. Lalu yang kedua ada tapi hujan. Wadah kita kada usah bisa kayak itu. Hari ini membangun isuk, nah rumahku hilang jar. Ini lain, kada jangan disamakan. Cuma masih ada. Nah masjid Nabi itu dari tanah lah. Makanya waktu orang Arab Baduy tadi bekami di masjid Nabi biarkan tuntung akan imbah tuntung hanya disemur pakai banyu. Nah kayak itu ya. Nah tapi bilanya kita di masjid kada kayak itu caranya apa? Bilanya ada kami misalnya ada bekami kekanakan. Biarkan itu tuntung kami, kada juga malah. Sesuai konteksnya juga kada ada kami biarkan itu tuntung. Sama Nabi bahari kada banyak timbul kaminya, bisa nyanyetnya tuh kayak kucing, ada kami kucing bak kami biarkan sampai tuntung jar dibuliki kucing, nya kan dibulikinya lah kami itu. Jadi tergantung konteksnya dilihatilah. Cuma Arab ada tadi bak kami jar Nabi tinggal disimbur. Namun kita di masjid yang kayak ini kada kayak itu, tapi apa najisnya dibuangi dulu, ya kayak ibarat itu dilap dulu sampai habis kaminya, hanya disimbur. Kada langsung disimbur kada kayak nah. Bilanya ada kami disimbur langsung bebanyak intinya najisnya. Jadi penting yang konteks atau tadi. Makanya bilanya kita membaca sejarah hadis Nabi itu harus lengkap supaya kada salah. Setengah-setengah aja enak. Kalau hendak tahu nih yang sejarah Nabi kan kayak ini, kita hendak tahu menyimpangnya tuh coba baca tulisan orang-orang yang orientalis tentang Nabi Muhammad. Nah, pasti itu dah. Selanjutnya binaul Ka'bah wa qadiyatut tahkim, pembangunan Ka'bah dan peristiwa tahkim di masa Rasulullah ketika membangun Ka'bah ketika usia beliau 35 tahun itu bagaimana dan bagaimana juga penyelesaiannya, insyaallah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.